Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki hari yang keempat di dalam doa dan puasa. Hari ini kita akan belajar topik kenapa harus ada korban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena di dalam rangkaian doa puasa ini kita perlu belajar kenapa harus ada korban. Bapak Ibu, saya mempunyai seorang anak namanya Nemi. Nemi punya beberapa mainan dan kami sedang mengajarkan Nemi tentang perlunya untuk merapikan mainan. Jadi setiap kali Nemi selesai main satu mainan dan akan berpindah ke mainan yang lain, kami mengajarkan dia untuk merapikan mainannya. Sehingga setiap kali dia selesai satu mainan, dia perlu untuk merapikan mainan tersebut. Tujuannya adalah supaya dia bertanggung jawab dan belajar merapikan mainan. Bapak Ibu, begitu pula dengan kenapa harus ada korban. Tentu ada tujuannya. Bangsa Israel adalah satu bangsa yang besar. Lalu kemudian Tuhan sedang mengajarkan bangsa ini bahwa di dalam praktek kehidupan mereka hari demi hari, tentu tidak sedikit mereka melakukan yang namanya kesalahan atau dosa. Sehingga Tuhan sedang mengajarkan mereka kalau mereka berdosa atau melakukan suatu kesalahan, mereka perlu mempersembahkan korban. Sehingga melalui korban ini Tuhan sedang ingin mengajarkan bangsa Israel bahwa untuk datang kepada Tuhan itu tidak main-main. Di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7, di situ dijelaskan dengan sangat jelas berbagai korban-korban yang harus dipersembahkan oleh orang Israel. Yang pertama adalah korban bakaran. Korban bakaran ini adalah sebuah ungkapan syukur karena relasi mereka telah diperbaiki atau diperbaharui dengan Allah. Lalu mereka perlu mempersembahkan korban sajian sebagai satu ungkapan syukur karena mereka memperoleh upah dari pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu berikutnya korban keselamatan. Korban keselamatan ini diberikan karena manusia menyadari bahwa setiap kali mereka datang kepada Tuhan, mereka harus memberikan korban. Dan selanjutnya adalah korban penghapus dosa. Korban ini diberikan karena manusia menyadari bahwa mereka telah melakukan dosa, bahkan iman pun memberikan korban penghapus dosa ini. Selanjutnya adalah korban penebus salah. Korban ini diberikan oleh manusia atau orang Israel sebagai bentuk mereka melakukan suatu dosa yang mungkin tidak disengaja atau karena kelalaian. Bapak Ibu boleh membaca Imamat 1 sampai 7 dengan lebih jelas memahami tentang korban-korban tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel perlu memberikan korban-korban ini supaya orang Israel menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa dan Tuhan itu kudus. Manusia nggak boleh main-main untuk datang kepada Tuhan. Mereka harus menyadari bahwa manusia itu berdosa dan Tuhan itu kudus. Sehingga seluruh korban-korban ini harus diberikan sebagai bentuk bahwa manusia tidak bisa sembarangan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi permasalahannya adalah semua korban-korban ini terbatas ataupun korban-korban ini tidak sempurna karena harus terus-menerus dipersembahkan. Oleh karena itu masalah dosa ini harus diselesaikan. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu satu-satunya jalan supaya masalah dosa ini diselesaikan, Allah yang harus menyelesaikan dosa ini melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib supaya manusia memperoleh pembenaran. Yesus adalah korban yang sempurna yang cukup sekali mati di kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita perlu merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari ajak seluruh keluarga untuk merenungkan kasih Tuhan dan berdoa, pokok-pokok doa yang sudah disediakan di dalam buku renungan doa dan puasa. Selamat berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus memberkati.